Oke, dari Mas mungkin ini kan tergolongnya masih muda sekali ya nih. Mungkin buat teman-teman sobat Pemat yang kurang ngerti, Mas Toto ini adalah temannya Pak Adi. Pak Adi kan salah satu dosen yang mungkin sobat Pemat gemari nih di pendidikan matematika. Benar sekali. Banyak fansnya Pak Adi ya. Iya, banyak fansnya di pendidikan matematika ini. Ada AFC berarti. AFC. Ada AFC. Apa itu AFC? Anti Fans Club. Mungkin sebentar lagi akan kita buat AFC itu. Betul. Halo Sobat Pemat, balik lagi bareng aku Maria Ernita di podcast Pendidikan Matematika episode 34. Dan kali ini kita kedatangan dua narasumber spesial nih. Mungkin asing ya Sobat Pemat sama muka-muka wajah-wajahnya nih. Nah, bisa kita lihat dulu nih di sini. Boleh lambaikan tangan halo, kita menyapa Sobat Pemat. Hai. Nah, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, maka biar sayang ya. Mungkin sama teman-teman Pemat boleh kenalan dulu Bapak dan Mas, silahkan. Oke, yang Bapak dulu, yang Mas dulu. Atau Mas semuanya boleh. Baik Sobat Pemat, salam kenal, saya Tubagus dari Batam. Kebetulan saya juga berkecimpung di dunia matematika, S1 saya dan juga S2 saya dari Matematika Murni, S3 dari Pendidikan Matematika, dan nanti mungkin kita bakal ngobrol terkait dengan karir matematika. Betul. Begitu ya. Oke. Baik, halo Sobat Pemat, perkenalkan nama saya Toto Victor Didi Saputro. Saya dari Kabupaten Skadau, Kalimantan Barat. Saya alumni Pendidikan Matematika Sanata Dharma angkatan 2013. S1 di sini, kemudian S2 saya lanjutkan di UNJ, begitu ya, double degree program juga di International Islamic University of Malaysia dan Prince of Songkla University Thailand, begitu. Sekarang saya bekerja sebagai seorang dosen di Institut Santi Buana Bengkayang, Kalimantan Barat. Begitu dulu, Mbak. Oke, wah ternyata dari jauh tamu kita. Iya. Iya benar. Dari mana tadi? Batam satunya, terus yang kedua tadi Bapak dari? Oh Batam, Masnya dari? Kalimantan Barat. Mungkin teman-teman Pemat juga yang di sini kita juga banyak banget nih teman-teman yang sebenarnya banyak dari luar pulau gitu ya. Dan sekarang lagi menempuh pendidikan S1 di Sanata Dharma. Nah, oke, tadi juga udah disebutkan kedua narasumber kita ini seorang dosen ya? Berarti seorang dosen. Di mana kalau boleh tahu? Kalau saya di Batam, jadi selain sebagai dosen, saya juga sebagai data analis gitu. Memang kalau alumni matematika ini bisa kemana-mana gitu kan. Baik dari pendidikan matematika maupun matematika murni ini lingkup ruang kerjanya tidak hanya di dunia pendidikan, tapi non-pendidikan juga banyak kesempatan yang bisa diraih sama sahabat dan juga teman-teman sobat pendidikan matematika. Oke. Halo Mas? Kalau saya S1, S2 saya pendidikan matematika dan sekarang saya bekerja sebagai dosen. Home base-nya pendidikan guru sekolah dasar di Institut Santi Buana. Ada yayasan yang dikelola oleh Yayasan Katolik di perbatasan Indonesia dan Malaysia. Jadi kurang lebih 2,5 jam dari kampus untuk ke Malaysia. Wow, berarti muridnya Indomalay? Indomalay, ya. Indomalay. Campuran semuanya. Oke, tapi untuk penggunaan bahasanya gimana nih Mas? Campuran berarti ya? Jadi campurannya bahasa Indonesia sendiri, bahasa Inggris, bahasa Melayu, bahkan ada bahasa lokal kami yaitu bahasa Dayak, gitu ya. Kalau di sana itu Dayak, suku utamanya Dayak. Gitu. Oke. Wow, keren ya. Berarti mengajar dua kewarganegaraan. Ya, gitu betul. Oke. Nah, tadi kita ngomongin karir tadi yang udah di-spill dikit-dikit ya. Ternyata kalau dari Pemat itu banyak banget ya ternyata tujuannya gitu ya. Karena kalau orang kebanyakan masih mengenal lulusan dari pendidikan itu nanti jatuhnya ke guru, iya kan. Betul. Apalagi untuk sekarang ini ada PPG juga, mungkin yang udah nggak asing dari kita ya, ada PPG yang memang dikhususkan untuk menjadi seorang guru. Nah, tapi berdasarkan cerita dari saya dan teman-teman juga ternyata tuh masih banyak Pak Mas yang ternyata setelah lulus tidak mau menjadi guru. Nah ini mungkin pandangan Mas berdua, Bapak, gimana sih Pak terkait hal itu? Apakah itu memang sebenarnya sesuatu hal yang wajar nggak sih kalau ketika mahasiswa lulus itu ternyata nggak pengen jadi seorang guru, khususnya dari pendidikan matematika seperti itu? Oke, kalau guru kan merupakan profesi yang mulia begitu ya, profesi yang mulia. Jadi ketika ada seorang mahasiswa kemudian memutuskan untuk menjadi guru, paling tidak sudah ada niat mulia begitu. Namun dalam perjalanan karirnya tidak semua lulusan dari pendidikan matematika itu menjadi guru. Karena memang di lapangan ini banyak sekali yang membutuhkan lulusan baik matematika murni maupun pendidikan matematika. Nah, di alumni pendidikan matematika selain jadi guru juga banyak juga yang sukses
menjadi pengusaha di bidang pendidikan, pengelola bimbel begitu ya. Kemudian di perusahaan juga cukup banyak seperti tadi data analis, kemudian di lembaga keuangan, perbankan ini juga cukup banyak menyerap lulusan dari pendidikan matematika. Artinya nih, memang pendidikan matematika ketika lulus, kalau memang sudah disiapkan secara mental untuk menjadi guru, itu adalah niat yang baik dan juga bisa menjadi sebuah kebermanfaatan bagi bangsa dan negara. Kalaupun misalkan tiba-tiba ingin banding setir nih, itu juga hal yang wajar menurut saya, karena memang dunia membutuhkan matematika. Begitu. Dunia membutuhkan matematika, iya. Betul. maka dari itu mungkin kita diajari matematika tuh dari kecil gitu ya? Iya, dari lahir ya. Dari lahir udah bisa diajarin ngitung gitu ya? Oke. Oh ya, dengar-dengar nih buat Mas Toto ya, katanya sempat kerja di ruang guru. Ya, betul. betul. Apakah ketemu sama Mas Delva, Pak? Mas. Itu pertanyaan saya karena kan mungkin banyak yang fans sama ini ya, foundernya ruang guru ya. Betul. Sempat pertemuan karena kami ada agenda rutin bersama Mas Delva ya. Dulu saya tugasnya di Pontianak di ruang guru itu. Saya sebagai master teacher matematika begitu. Jadi tugasnya master teacher matematika itu memang khusus mengampu mata pelajaran matematika begitu dari tingkat SD hingga SMA, bahkan untuk kelas yang olimpiade juga begitu. Tidak hanya online tapi juga offline begitu di Brand Academy di Pontianak begitu. Lalu tidak hanya itu, di ruang guru saya juga sebagai field education consultant. Jadi kami seperti tim humasnya begitu ya, ruang guru, kami ke lapangan memperkenalkan ruang guru begitu ya. Lalu mencari siswa dan lain sebagainya begitu. Acara tahunan selalu ada untuk bertemu dengan Mas Belva, sehingga memang beliau menyampaikan pengalaman begitu, sehingga memberikan motivasi pada kami begitu. Itu sih Mbak. Wow, keren. Itu juga yang didapatkan karena tadi tidak hanya sebagai lulusan pendidikan matematika, tidak hanya sebagai seorang guru, tapi skill yang lain yang dipelajari di pendidikan matematika bisa kita gunakan untuk yang lainnya begitu. Public speaking dan lain sebagainya itu akan kita dapat di sini. Tidak hanya dalam kemampuan mengajar begitu ya, tapi kemampuan lainnya juga akan kita dapat begitu sih Mbak. Iya, karena mungkin menambahkan begitu ya, kalau matematika kan juga merupakan cara berpikir nih. Jadi cara berpikir bagaimana bisa mengatasi permasalahan. Jadi memang di semua lingkup ya nantinya kalau misalkan tes PNSK menjadi tes BUMN atau mau lanjut S2 dan juga S3 atau mungkin ingin berkarir katakanlah lulus S1 juga bisa menjadi polisi begitu kan, ini semua nggak lepas dari matematika karena memang untuk melanjutkan jenjang tadi salah satu tesnya adalah terkait dengan matematika, baik nanti namanya tes potensi akademik atau tes bakat skolastik atau mungkin tes intelijensi umum atau mungkin kaitannya dengan GRE, itu juga semuanya adalah basicnya harus kuat matematika. Artinya memang lulusan pendidikan matematika ini banyak sekali dunia kerjanya, baik nanti misalkan sebagai contoh lulusan pendidikan matematika ingin berkiprah di bimbel khusus nih, misalkan tes ikatan kedinasan atau misalkan sekolah calon polisi, itu sangat bagus juga matematika begitu. Sebagai gambaran mungkin kadang di luar kan belum tahu bahwa untuk menjadi seorang polisi ini juga harus ada tes dulu gitu. Namanya adalah tes psikotes. Psikotesnya adalah bagiannya adalah psikotes kecerdasan. 100 soalnya matematika semua begitu. Kalau basic matematikanya tidak kuat, berarti harus belajar sama lulusan pendidikan matematika begitu. Betul. Iya. Oke, menarik sekali. Tapi di sini, mungkin di sini saya sambil sharing ya kendala saya gitu ya. Di sini kan saya sudah mahasiswa agak akhir gitu, yang sebentar lagi tinggal skripsi terus lulus, tapi belum ada pandangan juga kayak waduh besok mau jadi guru atau enggak gitu. Maksudnya pengen juga berkarir di bidang-bidang yang lain gitu. Nah, sebenarnya gimana sih caranya buat terjun ke dunia itu, sedangkan yang kita pelajari selama kuliah itu memang diorientasikan ke pendidikan, ke mengajar gitu ya. Nah itu ada nggak sih tips tersendiri untuk gimana caranya kita memulai gitu ya. Biasanya kan kalau udah kecemplung, udah masuk gitu kayak udah nemu jalannya sendiri. Nah itu buat masuk itu kadang tuh masih bingung gitu kayak saya tuh sebenarnya mau kemana ya gitu. Kayak kalau saya sendiri kan kayaknya bisa nih ngomong jadi presenter, jadi MC gitu bisa, tapi tuh sebatas stuck di ya udah di area kampus aja gitu. Nah itu ada nggak sih tips buat memulai gitu? Apalagi dari Mas tadi kerjanya sempat di ruang guru, terus Bapak juga menjadi data analis ya. Itu
suatu pekerjaan yang cukup menarik. Iya, jadi pada saat menjadi mahasiswa, pada saat menyandang status sebagai mahasiswa, satu hal yang tidak boleh tinggalkan adalah terlibat dalam kegiatan kampus begitu. Salah satunya adalah terkait dengan UKM ya di sini namanya. Iya, UKM. Jadi libatkanlah diri kita secara aktif di UKM. Apapun UKM-nya pasti akan memberikan kontribusi positif buat kita. Sebagai contoh nih, misalkan Mbak gabung di podcast begitu ya, latihan public speaking-nya diasah, kemudian memang tiba-tiba terbesit menjadi seorang presenter. Paling tidak ketika sudah berada di sini kan sudah ada basic pengetahuan terkait dengan dunia presenter. Mungkin sambil jalan, sambil cari link, sambil cari koneksi. Jadi latihan sudah diasah, kemudian ketika sudah lulus punya koneksi, artinya koneksi dalam arti positif begitu ya. Ketika ada informasi lowongan, kita lebih cepat mendapatkan informasi itu begitu. Jadi bergabunglah di UKM, apapun UKM-nya pasti memberikan kontribusi positif untuk karir kita ke depan begitu. Oke, baik. Mungkin kalau dari Mas ada nggak tips sendiri? Oke, kalau saya selalu percaya gini, Mbak, doing your job is like doing your hobbies. Jadi mencoba melakukan pekerjaanmu sesuai dengan apa hobimu begitu. Itu yang kami lakukan. Selain di ruang guru, sebenarnya saya bersama teman-teman pendidikan matematika, kami waktu itu ada 6 orang ya. Kami membuka sebuah event organizer dan wedding organizer gitu bersama Pak Adi, Pak Rangga, itu alumni pendidikan matematika angkatan kami membuka. Itu pengalamannya dimulai dari kami semua mengikuti himpunan mahasiswa BEM fakultas, BEM universitas, kami bagian dari itu, memulai di lingkungan kampus terlebih dahulu yang lebih kecil, akhirnya kami bisa mengembangkan itu di luar, di lingkungan Jogja gitu. Kami pernah mengikuti kegiatan-kegiatan Prambanan dan lain sebagainya. Yang terakhir yang cukup besar kegiatan kami itu tinggalan Jumenengan Dalem. Jadi hari pentataan Sri Sultan ya. Itu kami juga pernah membantu di situ. Artinya hingga saat ini begitu ya. Hingga saat ini kami juga masih terlibat kegiatan itu. Kalau mungkin teman-teman yang di Jogja begitu ya, memang mereka turun ke lapangan, tapi kami yang tidak di Jogja kami bisa membantu dalam hal konseptor gitu. Sebagai itu. Artinya tadi mencoba mengerjakan sesuatu dengan bagaimana hobi kita itu yang kita kembangkan. Itu sih Mbak kalau dari saya. Mungkin lebih ke mencintai apa yang disukai dulu gitu ya. Oke. Tapi ini setelah melewati perjalanan panjang tadi Mas sempat ke ruang guru, mungkin Bapak juga sempat banyak ya mungkin sudah pengalamannya. Apa yang memutuskan untuk akhirnya untuk memilih menjadi seorang dosen atau seorang pendidik yang mendidik mahasiswa gitu ya, mempersiapkan mahasiswa. Itu apa alasannya? Oke. Baik dosen maupun guru ini kan sama-sama punya niat baik untuk membangun bangsa dan negara begitu ya, dari sisi pendidikannya begitu. Pada awal karir saya pada saat itu memang sempat juga di bimbel, kemudian menjadi guru juga pernah begitu. Namun dalam perjalanannya ketika saya memutuskan untuk lanjut S2, kemudian saya sempat lamar di beberapa kampus juga, rupanya kenyamanan mulai terasa gitu menjadi seorang dosen. Dan sampai dengan saat sekarang ini memang karir saya sebagai seorang dosen ya cukup saya nikmati. Artinya memang kesempatan-kesempatan kita untuk berkembang semakin luas, baik keterlibatan kita di conference, kemudian keterlibatan kita di kegiatan apapun juga yang berkaitan dengan dunia akademik ini terus berkembang begitu. Cukup asik menikmati dunia matematika. Memang awalnya saya waktu masuk S1 juga seolah-olah saya merasa saya salah jurusan begitu. Tapi ketika saya salah jurusan, saya berpikir lagi, nggak boleh mundur karena saya sudah terlanjur maju begitu kan. Memang ya sudah maju terus sampai akhirnya bisa lanjut S2 dan S3 dengan scholarship atau beasiswa begitu. Oke, dari Mas mungkin ini kan tergolongnya masih muda sekali ya nih. Mungkin buat teman-teman sobat Pemat yang kurang ngerti, Mas Toto ini adalah temannya Pak Adi. Pak Adi kan salah satu dosen yang mungkin sobat Pemat gemari nih di pendidikan matematika ya. Benar sekali. Banyak fansnya Pak Adi ya. Iya, banyak fansnya di pendidikan matematika ini. Ada AFC berarti, AFC. Ada AFC. Apa itu AFC? Anti Fans Club. Mungkin sebentar lagi akan kita buat AFC itu. Betul. Kayak gitu. Oke, balik lagi. Mas, kenapa sih memutuskan untuk menjadi dosen gitu ya, apalagi di usia yang tergolong muda? Mungkin sama mahasiswa aja kayak masih temen gitu ya. Betul. Oke. Kalau saya memang dari dulu memang berniat untuk menjadi seorang pengajar gitu ya. Memang passionnya di ngajar. Entah itu mau jadi kedepannya jadi guru ataupun dosen, itu kemarin memang sudah direncanakan pilihan saya seperti itu. Ketika di Jogja pun saya PPL-nya dulu di SMA 1 Depok. Jadi setelah itu jeda waktu saya
kuliah begitu ya, saya sempat ngajar di SMA 2 Ngaglik. Jadi memang passionnya mengajar begitu. Memang tujuan utamanya untuk menjadi dosen begitu. Karena pendidikan di Jogja dan di Bengkayang ataupun di Kalimantan Barat berbeda gitu ya. Dari segi pengalamannya didapatkan, pengetahuannya, begitu sarana dan prasarana itu sangat-sangat berbeda sekali begitu ya. Levelnya, tingkatannya sangat berbeda. Nah, oleh sebab itu saya berpikir balik ke sana untuk memang bisa membantu teman-teman kita memang untuk memahami pendidikan gitu, khususnya di bidang matematika ataupun di pendidikan guru sekolah dasar. Itu dulu sih gitu. Memang berbagi pengetahuan, kita sudah mendapatkannya di sini, saatnya memang kami untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman kami yang sudah kami dapatkan di sini di sana gitu. Itu sih Mbak. Dan satu hal yang perlu harus disyukuri teman-teman mahasiswa yang ada di Jogja, teman-teman mahasiswa yang ada di Sanata Dharma nih, khususnya pendidikan matematika, harusnya sangat merasa beruntung begitu ya, bisa kuliah di Jogja, bisa kuliah di Sanata Dharma, karena memang fasilitas yang ada di Jogja memang luar biasa jika dibandingkan dengan luar. Kalau kita bicara Batam nih ya, walaupun Batam memang kesannya kota besar begitu, namun Batam juga ada daerah-daerah yang namanya hinterland gitu, ketertinggalan juga ada di dunia pendidikan begitu. Nah di Jogja ini kan banyak sekali fasilitas, banyak sekali kegiatan-kegiatan yang menunjang pendidikan begitu. Jadi dimanfaatkanlah semaksimal mungkin untuk para mahasiswa yang sedang belajar di Jogja. Banyak kegiatan mungkin tidak hanya di kampus Sanata Dharma, di Jogja secara umum. Kalau misalkan kita berbicara tentang pendidikan matematika, baik itu kegiatan seminar dan lain sebagainya, silakan aktif untuk bergabung begitu. Akan banyak relasi, akan banyak kenalan, akan banyak ilmu yang didapatkan begitu. Itu mungkin juga menjadi tips mungkin ya buat teman-teman mahasiswa yang kadang itu kan kalau mahasiswa siklusnya kan mengeluh karena banyak tugas gitu-gitu ya, Mas Pak gitu. Nah terus ini tadi aku sempat nanti juga Bapak tadi bilang merasa salah jurusan. Pernah. Itu adalah salah satu, menurut saya salah satu tantangan atau hal-hal yang mungkin mahasiswa itu ya memang harus menghadapi itu ya. Nah itu gimana sih tipsnya? Saya kalau kita lihat kan juga mungkin banyak yang memang harus nanti terhenti, mungkin sudah setengah proses dia tiba-tiba mengundurkan diri. Nah itu untuk menghindari hal itu, untuk menghindari rasa salah jurusan tadi. Itu gimana? Ada tips tersendiri nggak? Iya, berarti pertama harus menyadari bahwa kita sudah ada di sini nih. Kita sudah ada di titik yang sudah kita pilih sebelumnya. Mau tidak mau kita harus belajar mencintai, gitu. Belajar mencintai. Kalau sebelumnya mungkin kurang mencintai, maksimalkan mencintai gitu. Kalau sudah mencintai, nanti bakalan bisa berkembang bersama, gitu. Luar biasa sekali jawabannya. Luar biasa sekali jawabannya, gitu ya. Aduh. Ya, memang kadang saya rasa cukup banyak mahasiswa yang merasa salah jurusan. Ternyata nggak cuma saya gitu pada saat itu. Karena memang kita sudah terlanjur terjun di dalamnya, ya sudah mau tidak mau harus kita selesaikan, dan kita juga harus bertanggung jawab sama orang tua kita gitu kan. Rupanya memang ketika kita sudah selesai menjadi sebuah ketertarikan kelanjutannya, penasaran lagi jenjang berikutnya begitu. Kalau yang sudah merasa salah jurusan, dipertimbangkan lagi bahwa matematika ini Anda tuh sangat dibutuhkan dunia begitu. Betul. Anda lulusan nanti bakalan menjadi lulusan yang dibutuhkan dunia begitu. Pak, kalau dari saya sih sebenarnya bukan konteksnya salah jurusan ya, itu hanya persepsi saja begitu. Karena semua skill itu bisa dikembangkan begitu. Tidak ada yang namanya salah jurusan asalkan memang niat kita ada. Kalau menurut saya itu akan bisa dikembangkan begitu. Contoh Mbaknya misalnya, oh memang di sini pendidikan matematika belum dapat passion, tapi memang fokus ingin ke karir public speaking, podcast dan lain sebagainya, bisa dikembangkan di sini, ya kan? Yeah. Oh Mbaknya juga jago olahraga gitu, juga di sini juga bisa kita dapatkan begitu ya. Entah nanti ke depannya kita sebagai seorang guru atau kita sebagai seorang dosen, kita masih tetap bisa mengembangkan bakat kita itu. Entah sebagai master of ceremony, sebagai atlet pun begitu ya. Yeah. Saya kira masih bisa dikembangkan begitu. Oke, ini mungkin saya mencoba simpulkan sedikit ya. Oke, mungkin buat teman-teman yang merasa salah jurusan, jangan fokus ke rasa salah itunya ya Pak, tapi lebih ke mencoba memaknai hal-hal lain yang mungkin selama ini sudah didapat, yang bisa dikembangkan, yang bisa diolah lagi. Karena kan kita nggak tahu nanti rezekinya kita di mana, terus nanti ternyata kita minat di bidang itu. Oke, nah tadi kita udah bahas tentang tips karir banyak banget yang mungkin membuka pikiran teman-teman juga yang tadinya sebatas kayak mungkin bingung kayak aku mau jadi apa setelah ini. Mungkin itu kan keresahan mahasiswa akhir ya. Nah, sekarang kita tarik ke belakang nih, mungkin pengalaman dulu waktu kuliah. Nah, pasti punya pengalaman sendiri ya. Itu apa sih hal-hal paling menyenangkan ketika kuliah itu sebenarnya apa sih?
menyenangkan dan menyedihkan semuanya Oh, ada. ya, boleh Kalau diceritakan semuanya ada. yang Kalau- mengesan lah pokoknya. Kalau menyedihkan, sebenarnya saya punya paket komplit. Oh ya, boleh diceritakan. Nilai dari A, B, C, D, E sudah pernah saya rasakan semua. Gitu. Nilai A sampai E sudah pernah saya rasakan gitu. Sebagai bentuk evaluasi, berarti nilai D dengan E berarti kita belajarnya belum maksimal begitu. Kalau ingin maksimal berarti kita harus perbaiki lagi begitu. Kalau kita bicara tentang hal-hal baik yang kita dapatkan selama perkuliahan, satu hal yang mungkin perlu dipahami bersama bahwa di dunia matematika tidak hanya belajar tentang matematika saja begitu. Khususnya misalkan dibandingkan matematika ini juga belajar tentang psikologi juga kan, psikologi pembelajaran, kemudian media pembelajaran dan lain sebagainya. Ini juga merupakan hal yang mungkin ketertarikan kita bisa kita kembangkan begitu. Pada saat kita menjadi mahasiswa, hal-hal yang kita rasakan, kemudian hal yang kita dapatkan baik di kampus, di lingkungan, di dunia, bisa kita bersama-sama kembangkan begitu. Bisa menghasilkan nanti ketika sudah selesai gitu. Oke. Kalau dari Mas mungkin di sini yang lebih relate sama teman-teman yang mahasiswa Sanata Dharma dulu, hal paling menyenangkan apa sih Mas yang Mas lalui selama berkuliah di Sanata Dharma? Menyenangkan ya, jam kosong ya Pak ya biasanya. Jam kosong ya. Kalau dosen ada rapat ya? Kalau dosen ada rapat ya enggak. Oke, bercanda. Baik. Yang mungkin saya kira banyak hal yang saya pelajari di sini begitu ya. Tidak hanya dari segi akademik, tapi dari segi non akademiknya juga. Memang di prodi ini, di pendidikan matematika memang membuka kesempatan betul untuk kita memang kamu bisa mengembangkan seluruh kompetensimu. Minatmu apa silahkan kamu kembangkan. Dulu saya bergabung dengan organisasi juga, saya ikut UKM dan lain sebagainya juga, jadi semuanya memang bisa dikembangkan. Cuman tidak bisa dipungkiri begitu ya, sebagai seorang mahasiswa dulunya begitu ya, tugas itu akan selalu ada gitu ya. Ketika diberikan tugas, wah kok tugasnya banyak, aduh proyeknya banyak, aduh gimana, itu keluhan itu akan tetap ada. Tapi ketika kita di sisi seorang dosen begitu ya, dan sekarang saya merasakan hal itu, mencoba memberikan tugas kepada mahasiswa, yang diharapkan adalah semua kompetensi pada mata kuliah itu tercapai begitu. Itu semua sudah diukur, tugas yang diberikan sudah diukur, waktu yang diberikan sudah diukur, memang sehingga artinya dengan rentang waktu tersebut harus selesai kok, bisa kok selesai begitu. Itu semuanya akan ada prosesnya begitu. Itu sih Pak. Tuh. Mungkin buat teman-teman yang sekarang masih agak merasa capek gitu ya kuliah, ini semoga memotivasi. Oke, sebelum kita mengakhiri ini karena ternyata udah cukup panjang dan sebenarnya udah banyak banget tips-tips tadi tentang kependidikan ataupun ke non pendidikan gitu ya. Ada nggak yang mau disampaikan mungkin buat teman-teman mahasiswa, buat teman-teman yang lagi berproses juga, yang mau mencari kerja, terus yang masih kuliah juga? Yang masih kuliah harus semangat, karena tadi saya menyampaikan bahwa bersyukurlah teman-teman yang bisa kuliah di Jogja, bersyukurlah teman-teman yang kuliah di Sanata Dharma, dosennya di sini juga hebat-hebat begitu ya, banyak rekan-rekan saya, kemudian senior-senior saya yang di sini juga itu adalah putra-putri pilihan begitu, memang dosen-dosen cukup hebat yang berada di Sanata Dharma begitu. Jadi ketika kita sudah mulai punya rasa bersyukur nih, saya ada di sini gitu, maksimalkan semua potensi yang ada di dalam diri kita begitu, karena bagaimanapun juga ketika nanti kita akan menjadi sosok yang kita harapkan saat sekarang ini, itu harus melalui sebuah proses begitu. Oke. Terima kasih. Sekarang Mas coba. Oke, kalau dari saya sederhana Mbak, ini yang selalu saya senangi dari dulu. If it's meant to be, it will be. Jadi kalau memang ini sudah ditakdirkan, ini akan terjadi kalau menurut saya. Jadi mengalirlah, berproseslah, nikmati setiap langkah, setiap prosesnya. Maka itu nanti akan mudah dijalani. Itu saja dari saya. Dicatat ya Sobat Bemat. Dicatat. Atau diputar ulang lagi. Betul. Boleh itu nanti dijadikan motivasi nanti ya, ditulis di skripsi di terakhir ya itu. Oke, ternyata sudah panjang banget ini kita ngobrol. Mungkin buat nanti teman-teman yang mau ngobrol lebih lanjut, nanti mungkin boleh ya kita berbagi IG, nanti bisa ditaruh di sini. IG-nya Mas sama Bapak. Mungkin buat teman-teman yang mau sharing atau mungkin bertanya-tanya, mungkin nanti bisa menghubungi. Oke, saya dari tim podcast mengucapkan terima kasih banyak Bapak dan Mas sudah mau hadir di sini berbagi cerita. Semoga menginspirasi teman-teman menjadi semangat buat teman-teman khususnya yang lagi kuliah, yang sudah lulus, yang masih stuck mencari kerja gitu. Semoga bisa menjadi dan membantu memberikan gambaran baru gitu. Oke. Terima kasih dan sekarang untuk pamit kita lambaikan tangan ke kami. Thank you. Terima kasih. See you.